Ini makam beliau ya. Ini makam beliau, seorang panglima daripada kerajaan Tulang Bawang. Siap siaga ya. Menak Tualo Jemo ini, Menak itu adalah nama panggilan menurut Menak orang itu Lampung. nama panggilan ya. Panggilan. Tualo itu sebenarnya ada artinya. Apa itu Mas? Tualo itu merupakan tulang bawang menggalau. Ya, ini memang seperti yang disampaikan Bang Wahyudi, sepenglihatan mata batin saya ini. Ini menghabis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Wahyu Prakoso ya. Malam hari ini saya berada di pemakaman Menak Tualo Jemo Tulang Bawang ya. Tepatnya di Desa Cakatraya ya. Menggala Kota ya, kabupatennya Tulang Bawang ya. Jadi saya ini belum masuk ya, saya baru berada di depannya ini Menak Tualo Jemo. Jadi menurut konon ceritanya ya, beliau ini adalah salah satu panglima ya, panglima di kerajaan Tulang Bawang Barat ya. Jadi memang dulu itu kerajaan Tulang Bawang kerajaan Tulang Bawang itu ada ya. Dan beliau ini adalah salah satunya, yaitu panglimanya, panglima perangnya ya. Jadi kebetulan hari ini saya dapat berziarah ya. Sekaligus saya akan mencoba untuk membuka tabir ya, sejarah ya. Jadi sejarahnya itu seperti apa nanti kita akan datangkan atau kita berkomunikasi secara langsung kepada ahlinya ya. Kalau saya sendiri ya saya tidak tahu sejarahnya seperti apa. Nanti kita akan hadirkan ya yang paham ya. Dia pakar sejarah Lampung ya, pakar sejarah Lampung khususnya di Tulang Bawang ini. Oke ya, untuk itu kita akan melihat dulu ke dalam sebelum kita buka lebih lanjut. Saya akan melihat dulu ke dalam ya. Ada apa, seperti apa makamnya ya. Suasananya di sini ya luar biasa ya. Suasananya di sini ya sangat mistis sekali, karena memang saya melihat dengan mata batin saya melihat beliau ini berdiri ya di teras ya. Mereka mereka didampingi ya pengawal, 4 orang pengawal ya. Beliau ada di teras, kalau mungkin Anda bisa melihat ya, di teras depan ini beliau didampingi pengawal. Di kanan sebelah belakang ini 2, di kiri sebelah belakang ini 2 ya. Memang wajahnya sangat luar biasa, berwibawa ya. Memang pantaslah kalau beliau ini adalah panglima perang ya. Sebelum kita nanti menguak sejarah siapa sih sebenarnya itu, saya sendiri nggak paham ya. Nanti kita akan tanya yang ahli sejarah untuk Tulang Bawang ini ya. Nah, kita lihat dulu ke dalam. Oke. Assalamualaikum. Ini saudara ya, ini makam beliau ya. Ini makam beliau, seorang panglima daripada kerajaan Tulang Bawang ya. Kita udah lihat di dalamnya, walaupun kita nggak bisa masuk. Sebenarnya suruh ambil tadi kuncinya ya sama juru kunci, karena kita masuk ke sini ya sudah permisi izin sama juru kunci. Tapi kebetulan sebenarnya juru kuncinya itu nggak bisa hadir malam ini, nggak bisa saya hadirkan ke sini karena beliau ada kesibukan. Jadi nggak bisa hadir. Cuma beliau punya mandat atau memberikan amanah ini kepada seseorang ya, yang tahu persis sejarahnya ya.
untuk siapa beliau ini sebenarnya. Nah, kan di sini. Oke, untuk itu saya akan coba panggilkan Mas. Sini Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini? Mas Wahyudi. Mas Wahyudi ya. Oke, Mas Wahyudi dan saya biasa dipanggil Mas Wahyudi ya. Ya. Jadi saya manggilnya Mas apa Abang ini? Mas aja. Oh, Mas aja ya. Ini aja orang beliau ini adalah orang pribumi asli ya, orang Ya. Lampung, Putra Lampung sini ya. Oke. Ini aja kita berdiri apa duduk nih Mas ya? Duduk, oke boleh? Oh boleh. Ini Mas ya, saya ini ya pengen menguak, pengen tahu ya sejarah siapa sih beliau ini? Desa apa? Menak Tualo Jemo. Menak Tualo Jemo ya. Jadi yang jelas, yang setahu saya beliau ini adalah salah satu panglima perang Iya. di kerajaan Tulang Bawang. Iya. Kan itu tahuan saya cuma begitu Mas. Iya. Nah, jadi makanya ya tadi saya menghadap ke Juru Puji, beliau mengizinkan kebetulan mau ngambil Puji, tak salah Puji tidak apa-apa. Kebetulan beliau ngasih mandat ke Mas Wahyudi ini untuk karena beliau menganggap bahwa sejarah ini Mas Wahyudi nggak tahu ya sejarahnya, ya paham ya sejarahnya banyak. Nah, jadi Mas Wahyudi ini adalah putra daerah asli dari Tulang Bawang ini, Menggala ya. Jadi beliau tahu sejarahnya ini, termasuk ahli sejarah walaupun masih muda, tapi beliau adalah ahli sejarah. Maka ini saya ingin berbincang-bincang Mas mengenai siapa? Menak Sulit saya nyebut namanya. Menak Tualo Jemo. Menak Tualo Jemo. Nah, ini Mas, saya pengen tahu Mas yang lebih mendetail lagi sebenarnya beliau ini siapa sih? Nah, begini Ki Wahyu, sejarahnya dulu Menak Tualo Jemo ini merupakan sejarahnya dulu itu merupakan panglima dari kerajaan Tulang Bawang ya? Bawang Iya. yang ada di Tulang Bawang. Maka makam beliau diletakkan di pinggir sungai karena zaman dahulu transportasi dari sungai untuk ke suatu kerajaan itu melalui sungai. Oh, melaluinya lewatnya sungai ya? Lewat Belum ada sungai. jalan ini Belum ya? ada jalan karena zaman dahulu. Maka setiap panglima itu selalu ditempatkan di perbatasan di pinggir sungai. Di pinggir sungai ya? Karena ketika musuh datang, mereka sudah siap Siap-siaga, kondisinya ke dalam kondisi siap-siaga ya? Menak Tualo Jemo ini, Menak itu adalah nama panggilan menurut Menak orang itu Lampung. nama panggilan ya? Panggilan. Tualo itu sebenarnya ada artinya. Apa itu Mas? Tualo itu merupakan tulang bawang menggalo. Oh, jadi Tualo itu tulang bawang Menggalo. ya? Karena beliau bermukim di sini di daerah Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Iya. Ada itu padahal ya ini mohon maaf nih Mas ya. Nah, ini kan kalau sejarah ini kita kuak ya, ini kan sejarah ini kan zaman dahulu kan gitu loh. Sebelum mungkin munculnya Kabupaten Tulang Bawang. Tapi kok bisa seperti itu gimana itu Mas ya? Menurut Bang Wahyudi kok bisa gitu atau bisa pas gitu loh? Iya, karena dulu emang Tulang Bawang, kerajaan Tulang Bawang. Nama kerajaan itu adalah kerajaan Tulang Bawang. Iya paham, saya paham. Tulang Bawang, kalau kita artikan tulang itu tidak akan kita kupas-kupas, nggak akan ketemu tulang di dalam bawang itu. Di dalam bawang itu tidak akan ketemu tulang. Maka kerajaan Tulang Bawang ini tidak ada jejak dan tidak ada bekas. Tapi panglima-panglimanya itu ada. Ada ya. Tapi kerajaannya hilang, entah kemana. Tapi menurut sejarah di kerajaan Tulang Bawang ini ada jalan untuk menembus ke kerajaan Tulang Bawang. Tapi nanti kita bahas di selanjutnya. Oke. Ada tempatnya, khusus nanti kita arahkan ke sana. Jadi itu Mas ya. Jadi memang pada saat itu transportasi mereka ini lewatnya belum ada jalan nih, lewatnya memang lewat sungai ini ya. Iya. Sungai apa ini Bang namanya? Sungai Sungai Batanghari. Batanghari ini ya. Batanghari. Ini tembus ke laut ini ya. Iya. Oh, jadi lewatnya transportasi mereka lewat sungai dan setiap panglima pasti makomnya pasti ditempatkan di pinggir sungai lah. Iya. Di sini berarti nggak cuma satu ini Bang. Banyak, ada makam Menak Gunung Sakti. Ya. Nama Menak Gunung Sakti itu Menak Gunung Sakti Sayyidina Ali Ibrahim Kun Tunggal Haikul Alam. Itu ada artinya juga. Oh, gimana itu Bang? Kun itu jadi tunggal itu satu. Tunggal itu satu. Harikul Alam, bersatu dengan alam. Maka Menak Gunung Sakti itu tidak ada
makamnya, tapi tapak petilasannya saja. Karena dia bersatu dengan alam. Oh iya. Maka disebut Menak Gulung Sakti Sayyidina Ali Ibrahim Tunggal Halikul Alam. Jadi sepengetahuan Mas ini mengenai Panglima ini, coba sebutkan siapa saja. Ini siapa ini tadi? Pertama sebutkannya. Di dalam Panglima. Nah, ini dulu siapa? Menak Tuwalo Jemo. Menak Tuwalo Jemo. Terus kedua Menak Gulung Sakti. Menak Gulung Sakti. Itu ada di Kampung Tua. Kampung Tua ya. Menak Sengaji. Menak Sengaji. Menak Sengaji. Menak Sengaji. Ada di Kampung Ujung Gunung Udik. Oh gitu. Terus ada lagi? Ada lagi di makam ini Menak Mangkubumi. Menak Mangkubumi ya. Menak Patih Pejurit. Menak Patih Pejurit ini merupakan anak daripada Menak Mangkubumi. Oh. Masih sisilah, masih keturunan daripada Menak Tuwalo Jemo. Oh, jadi masih ada Ada silsilah ya, kaitan, ada kaitan silsilah. ya, istilahnya Masih ada keturunan masih ada. kaitan darah lah. Iya, gitu. kaitan darah, masih satu. Itu semua tadi yang disebutkan itu adalah panglima semua itu ya. Panglima pemimpin perang Oh, semua iya. dikuasai oleh satu kerajaan. Wah, kemana kerajaan Tulang Bawang. Iya, iya. Jadi kerajaan dulu tuh namanya Tulang Bawang ya. Bawang. Sebenarnya beliau ini nggak cuma panglima, beliau ini merupakan salah satu penyebar agama Islam yang ada di daerah Tulang Bawang atau di kecamatan Utara Kota ini. Dia sebelumnya seorang guru ngaji juga. Ya, jadi saudara-saudara yang ingin berziarah ke makam daripada Menak Tuwalo Jemo, makam beliau ini berada di Cakat, Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dekat lintas timur di bawah jembatan. Luar biasa ini Mas Wahyudi ya, walaupun masih muda beliau paham betul ya sejarah. Jadi kawan-kawan juga saudara-saudara yang melihat channel 7 titik ini bisa tahu setidaknya sedikit walaupun tidak banyak, sedikit tahu. Nah, jadi siapa sih sebenarnya beliau ini, siapa sih ini beliau siapa kan. Nah, ini sedikitnya kita sudah paham, sudah tahu. Saya berterima kasih sekali yang pertama atas izinnya saya untuk bisa berada di sini. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih ya, atas mungkin sedikit pengetahuan mengenai siapa Menak Tuwalo Jemo. Nah, saya sulit sekali ini menyebutkannya, ini sulit ini maklum lah, lidahnya orang Jawa ini ya, sulit ya. Oke, Bang Wahyudi ya, saya ucapkan terima kasih ya. Saya mohon izin kepada beliau ya, secara hakikat saya mohon izin kepada juru kunci yang diwakili Bang Mas Wahyudi, saya juga mohon izin saya akan sedikit menguak tabir ya, tabir-tabir yang ada di sini nanti saya akan coba saya akan coba berkomunikasi dengan cara saya. Nah, Bang Mas Wahyudi ya, Iya. kita ini sekarang ya, tadi sedikit banyak sejarah sudah kita kupas ya. Iya. Setidaknya ya mungkin saya secara pribadi sudah tahu siapa Makam Menak Tuwalo Jemo. Menak Tuwalo Jemo. Jemo ini siapa ya, kita sedikit banyak sudah tahu seperti apa yang sudah diinformasikan dari Mas Wahyudi tadi. Nah, sekarang ya saya ini akan mencoba membuka tabir yang goib ya, ada apa sebenarnya di sekitar sini. Nah, ini ya kebetulan pada malam hari ini ya, saya ini pada saat ini karena saya berada di Menggala ya, saya ini mengajak rekan-rekan istilahnya dari Menggala untuk mencoba membuka takbir ini. Nanti mungkin apa yang saya lihat, nah mungkin beliaunya yang melihat. Nah, jadi saya ada kawan ini Mas Wahyudi ya, ini kita panggil sekalian. Nah, ini Bang Maredi. Nah, jadi Bang, sini Bang, kita ngobrol-ngobrol ini Bang. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ini Bang ya. Tadi kita lihat ya Bang ya mengenai sejarah. Ini sekarang saya ingin membuka tabir goib ya, yang ada di sekitar sini ya. Kalau saya melihat dengan mata batin saya ya, dengan
beliau ini, panglima ini ya, mereka ini didampingi oleh 4 orang ya, 4 orang pengawal. Jadi dia di sebelah kanan belakang ini 2, sebelah kiri belakang ini 2. Ini ada pengawalnya beliau ini. Dan saya lihat beliau ini, dia ini memang seperti yang disampaikan Bang Wahyu, sepenglihatan mata batin saya ini, dia ini memakai serban, berjenggot, orangnya kecil, tinggi, sangat berwibawa sekali ya. Saya lihat sangat berwibawa sekali. Jadi kalau di sini, kalau menurut saya, menurut penglihatan saya, tidak ada aura-aura yang sifatnya itu negatif, itu tidak ada. Nah, tapi kalau di luar itu memang ada. Kalau di luar makom ini, makom beliau ini, tapi di sekitar makom beliau ini, di lingkup makom ini, saya melihat tidak ada aura-aura yang negatif, kan gitu, kekuatan yang negatif lah istilahnya ya. Cuma kalau di luar ini banyak, kalau di luar, tapi kalau sekitar sini nggak ada. Kalau menurut Bang Marhedi, penglihatan Bang Marhedi bagaimana ini, Bang? Kalau yang saya lihat, kalau benar kata Ki Bayu tadi, kalau di dalam ini, ruangan ini, alhamdulillah memang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang negatif itu nggak ada ya? Kalau di luar yang saya rasakan, ya Banyak ya. ya banyak. Ini kita akan coba nanti kita keluar ya, kita lihat di luar itu ada apa. Karena ini saya lihat nih ada terowongan ya. Terowongan ini ya seperti jalan, kalau saya lihat seperti jalan, dia menembus ke atas, menembus ke atas ya. Dan saya melihat ada ular yang sangat besar sekali ya. Dia memakai mahkota. Dia pakai mahkota itu. Mungkin ya sedikit banyak karena saya sendiri tidak tahu ya sejarahnya seperti apa. Mungkin Bang Marhedi atau Mas Wahyudi mungkin sedikit bisa menceritakan nih masalah ya, katakan mitos ya, mungkin mitos lah kalau orang yang nggak percaya kan ya. Nah, mitos boleh lah, katakan mitos ya, mitos ini kan. Tapi saya melihat seperti itu. Ada terowongan ya, seperti lubang yang sangat besar dan panjang. Itu nembusnya ke atas. Ke daerah Cakar. Ya, nembusnya ke atas. Di situ ada ular yang sangat besar sekali ya. Dia bermahkota. Nah, mungkin dari apa yang saya lihat itu mungkin kita kaitkan dengan cerita-cerita rakyat. Ya. Cerita rakyat ini ya, Sejarahnya dulu. Nah, jadi mungkin ada yang bisa diceritakan dengan apa yang saya lihat ini. Terima kasih Ki Wahyu. Menurut cerita sejarahnya dulu dari orang-orang sesepuh di sini, dari orang-orang yang sudah lama di sini, dan orang-orang yang mempunyai kelebihan, memang sejarahnya dulu itu ada suatu terowongan Iya. yang menembus langsung ke atas jembatan Cakar, Iya. langsung ke atasnya. Jadi dan juga orang dulu itu selalu mengatakan di daerah atas itu, daerah Cakar itu, di tempat tanjakan itu ada naga. Mungkin ular yang besar yang Ki Wahyu lihat Ya memang sebentuk naga itu loh. Bentuk naga. Dan itu naga, dia besar, dia pakai mahkota. Karena di situ sering mobil terbalik, kejungkel. Nah, mungkin disebabkan oleh itu. Tapi menurut mitos atau sejarahnya dulu, emang ada terowongan yang lebih besar daripada Sungai Tulang Bawang, 2 kali lipat katanya. Langsung nembus ke atas Cakar. Memang benar-benar ada. Itu ada ya. Ya, sejarah. Jadi apa yang saya lihat itu memang kalau dikaitkan dengan cerita rakyat ini ya, Iya, ada ya, Pak, ada seperti itu. cerita orang-orang sini. Tapi kalau menurut saya sering terjadi mobil kecelakaan ini bukan masalah itu, Iya. bukan itu. Iya Pak. Saya lihat ada sosok anak-anak di situ, Iya. anak-anak kecil, Iya. ya. 2 orang itu anak kecil. Wah, merinding nih saya. Wah, sama. Sama. Ini naik ini. Ya, saya lihat ada sosok anak kecil yang selalu berlari-lari di situ. Mungkin ini apa ini? Saya lihat ini mungkin dikaitkan dengan mitos ataupun suatu ada cerita dari masyarakat di sini. Apa pernah melihat seperti itu, Pak? Kalau di daerah atas belum pernah secara. Tapi kalau di daerah Jembat
tagar ini untuk orang yang sering lewat, salah satunya tetangga saya pernah lihat gitu, sering nampak Anak-anak itu. perempuan, anak-anak katanya di daerah Betul. Jembat ini. Ada dia nggak nempat, dia hanya berlari-lari ke sana sini sana sini. Nah itulah yang menyebabkan sebenarnya adalah itu bukan masalah naga itu enggak. Naga itu enggak, dia tidak mengganggu, dia sifatnya nggak membuat orang celaka gitu. Nggak ada, karena saya nggak melihat, nggak ada aura negatif, nggak ada aura negatif. Bahkan di sekitar makom sini tuh, makom beliau ini tidak ada aura negatif. Tapi kalau di luar memang banyak. Di luar ini. Nah, oke, nanti kita akan telusuri keluar. Kalau menurut Ki Wahyu, peliharaan beliau nih apa aja nih di daerah sini? Kalau menurut pandangan mata batin Ki Wahyu, Maksudnya peliharaan apa ini? peliharaan penjaga sekitar peliharaan seperti macan atau di air itu gimana ada? Kalau menurut sejarahnya sih ada. Ya, mungkin kalau itu peliharaan yang semacam itu, dia itu selalu gini ya. Itu bisa berubah-ubah wujud. Ya. Tapi kalau yang saya lihat itu kan pengawal beliau. Yang saya lihat itu berwujud manusia itulah pengawal dia. Jadi dan itu memang bisa berubah-ubah. Kadang dia seperti buaya, bentuk buaya. Kadang dia berbentuk harimau. Itu sebenarnya simbol. Itu simbol lambang ya. Karena di dalam pengawal 4 orang ini yang mengawal beliau ini ya, di situ mempunyai keahlian, mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri. Itu gambaran kalau harimau ya, gambarannya harimau seperti apa kan gitu Ya, gitu. pemberani. Kan gitu. Jadi itu hanya sebagai simbol aja, gambaran. Nah, sebenarnya bukan peliharaan sih. Kalau saya melihat selintas tuh itu bukan peliharaan dia, bukan. Itu memang pengawal. Yang mengawal beliau. Nah, gitu. Intinya pengawal. Intinya yang mengawal. Jadi saya lihat ada 4 yang mengawal. Oke lah ya, kita akan telusuri lebih lanjut. Nanti kita sudah berada di makom ini ya, Menak Tualau Jemo. Mohon izin Menak ya, saya di sini ya. Nah, saya tidak ada niat jelek, tidak. Justru saya ingin mengangkat ya. Ingin saya itu pemirsa di dalam pemirsa 7 titik ini supaya beliau ini, karena yang melihat channel 7 titik ini bukan hanya dari Lampung aja, mungkin dari luar kota, bahkan ada yang dari Malaysia, dari mana, supaya mereka itu tahu sejarah siapa sih Menak Tualau Jemo ini kan. Dan kalau ingin berziarah tahu tempatnya di mana kan gitu ini. Nah, ini karena kita sudah terlanjur di sini sekarang ya, kita bukan hanya di dalam ini, kita akan kuat tabir ini seperti apa yang ada di luar. Nah, saya melihat ada aura-aura negatif ya yang ada di sini. Ya, mungkin nanti kita bertawasul, nanti di akhir acara ini kita bertawasul ya, supaya apa? Supaya kita mendoakan ya bagi mereka yang lewat ya, karena mereka ini yang lewat kan tidak tahu kan gitu. Iya, tidak tahu. Banyak kan orang ini tidak tahu lewat ini, karena jalan ini adalah lintas timur. Nah, jadi dari mana-mana pun lewat sini, nanti kita berdoa bersama-sama ya, bertawasul bersama-sama supaya apa? Supaya siapapun yang melewati sini diberikan keselamatan. Oke ya? Kita sekarang coba untuk keluar ya, dari lokasi makam beliau ini. Kita akan coba untuk lihat lebih lanjut. Ini aura-aura negatif ini apa sih sebenarnya? Oke, kita keluar ya. Kalau ini kita lihat ya, banyak makam ya. Ini makam-makam ini ya, ini makam-makam kayaknya sih kalau sepenglihatan saya makam ini makam seperti makam umum lah, masyarakat biasa lah, pemakaman biasa, cuma sudah tidak diurus, entah siapa yang ahli warisnya kita tidak tahu kan gitu ya, tidak ada yang tidak diurus.
bisa Di diurus ya. depan juga ada makamnya. Saya melihat memang banyak sekali karena kita ini di tepi sungai ya. Saya melihat aura-aura negatif banyak di sekitar sini. Saya lihat banyak anak-anak juga, bahkan wujud-wujud yang bermacam-macam ya. Saya melihat, nah ini aura-aura negatif memang ya, harapannya pada masyarakat yang mungkin karena ini adalah ya, jalur mereka kalau untuk mencari nafkah ya di sungai untuk mengais rezeki, mencari ikan, berhati-hati ya, permisi, nah, jangan yang aneh-aneh, sehingga ya yang intinya kita satu ya, ingat dengan Allah supaya apa, kita bisa selamat ya gitu. Karena makhluk-makhluk seperti itu ya, itu kita akan takut kepada manusia yang hatinya selalu mengingat Allah kan gitu. Jadi kita ya, itu memang ada alam-alam seperti itu, makhluk-makhluk gaib seperti ini ya. Saya merasakan banyak sekali ini aura-aura negatif itu memang ada ya kan gitu. Tapi mereka itu ya, mereka itu semua ya, itu derajat mereka lebih rendah daripada kita. Kita ini derajatnya manusia, derajatnya lebih tinggi daripada mereka ya. Jadi kita nggak perlu takut. Intinya apa? Kalau kita itu mengingat Allah ya, selalu ingat dengan Allah, itu kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin mencoba aja membuka takbir, ingin tahu aja seperti apa dan di daerah lingkup sini ini ya kan. Kita jalan ke depan. Nah ini makam ya, makam umum ya. Sepertinya ini ada makam bayi. Ya. Ini di depan sini juga ada makam juga. Oke ya, kita nanti akan coba membuka ya. Saya akan mencoba nanti masuk ya dengan cara saya. Saya ingin melihat lebih jauh seperti apa kan gitu. Dan saya ini penasaran dengan terowongan ini yang saya lihat nih, terpampang jelas ini arahnya ke atas ya. Nah, coba saya akan meneliti lagi, melihat lagi lebih jauh ya kan. Oke, kita coba. Ya, kita coba. Saya akan coba dengan cara saya untuk menelusuri lebih lanjut ya. Jadi mungkin Bang Marhedi juga Mas Wahyudi nanti setelah saya menelusuri apa yang saya lihat dan mungkin bisa dikait-kaitkan ya dengan apa yang saya lihat nanti dengan cerita rakyat. Anggaplah ini cerita rakyat ya. Sebelumnya ya, karena ini adalah tempat keramat, beliau ini adalah seorang panglima ya, kerajaan Tulang Bawang ya, kerajaan Tulang Bawang yang sekarang di sini, daerah sini menjadi kabupaten ya, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mohon izin Datuk ya, tidak ada niat apa-apa ya. Pada malam hari ini saya tidak ada niat jelek ya. Niat saya bersama rekan-rekan kru saya pada malam kesempatan hari ini memang ingin ya mengetahui, intinya apa, menguak sejarah kembali kerajaan Tulang Bawang agar orang tahu siapa inilah beliau kan itu intinya di situ. Jadi mohon izin Datuk ya, tidak ada, sekali lagi tidak ada niat jelek, tidak. Justru saya ingin ya, walaupun saya secara pribadi ini bukan putra daerah daripada Lampung ya, saya memang asalnya dari Jawa ya Bang ya. Iya. Saya berasal dari Jawa ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, pada kesempatan malam hari ini sekali lagi Datuk ya, mohon izin, tidak ada niat jelek dari saya, tidak ada ya. Justru saya ingin mengangkat, intinya apa, supaya mereka tahu ya, supaya masyarakat yang tidak tahu ya, dan khususnya di luar
perjuangan beliau ini. Jadi sekali lagi itulah Datuk ya, niatnya Datuk, mohon izin Datuk ya, niatnya kami gitu ya. Jadi kenapa Bang Mahedi, Bang Wahidi saya harus minta izin ya, karena saya melihat ya, mohon maaf, mohon ampun ya, dari pengawal-pengawal beliau ini memantau kita terus. Intinya selalu berada di sekitar kita. Beliau pengen tahu apa yang kita lakukan di sini. Ya. Jadi intinya itu, makanya saya mohon izin. Harapan saya kita berbekal hati ya. Ingatlah kepada Allah supaya tidak ada apa-apa ya. Karena memang niat kita ini niat baik. Inilah ya. Saya akan coba untuk masuk lebih dalam. Mudah-mudahan Datuk di sini ya memberi izin kepada kita. Amin. Saya mencoba untuk masuk ya, lebih dalam. Memang saya melihat ya, di dekat sekitar sini ya. Ini tepatnya di belakang pemakaman ini ya. Sebelah, kalau kita menghadap sana berarti sebelah kanan ya, menembus ke sungai. Ini ada lubang besar. Lubang itu terus ke atas ya. Di situ, di dalam lubang yang besar itu memang ada yang menunggu. Itu sesosok ular naga. Dia bermahkota. Ular naga itu sebenarnya tidak apa-apa, itu hanya sekitar menjaga. Sebenarnya lubang itu, terowongan itu kalau saya lihat itu seperti kayak jalan penghubung. Saya belum melihat terlalu jauh, nanti kita akan telusuri, mungkin kapan kita telusuri di mana letaknya itu. Kayaknya ada jalan penghubung. Jalan penghubung ke atas ini bertempat bermuara di mana saya belum melihat itu. Tapi yang saya lihat sekarang ini jelas terowongan itu besar, seperti kayak jalan. Nah, di situ ada yang menunggu ya, ular naga besar. Nah, kepalanya di atas, buntutnya ini di bawah, ekornya di bawah ya, ekornya di bawah. Ini saya kayak melihatnya itu sepertinya ini menembuskan sesuatu alam ya, kayak alam, bisa dikategorikan alam goib, gerbang goib lah. Mungkin bisa jadi itu adalah gerbang goib kerajaan, karena kerajaan di sini ini di Tulang Bawang ini tidak ada anunya lagi, tidak, cuma nama, cuma tinggal nama. Nah,
sebenarnya masih ada. Sebenarnya masih ada, cuma tidak terlihat lagi. Iya. Kalau orang Jawa bilang zaman dahulu mukso. So itu dia hilang tidak berbekas. Kalau dilihat dengan mata dohir, mata jasad kita ini. Tapi kalau kita lihat dengan mata batin kita, ada. Kerajaan itu masih ada dan tidak hilang. Kayaknya terowongan ini menghubungkan ke itu, gerbang itu. Gerbang. Dan saya melihat juga ada di sungai ini ada seperti kapal besar ya, tenggelam. Kapal besar tenggelam. Itu yang saya lihat. Ya, sepertinya itu mungkin waktu zaman dulu ini perang itu. Karena memang lalu lintas ya, lalu lintas jalan, akses jalan waktu itu belum ada ya. Jadi melaluinya sungai. Saya melihat ada kapal besar tenggelam di situ. Itu kayaknya bukan kapal kita ya, bukan kapal kerajaan Tulang Bawang Barat ya. Sepertinya kapal asing. Iya. Itu ada yang tenggelam di situ. Saya lihat itu. Ya, kalau di daerah kita ini sekarang ini kita berada ini tidak ada aura-aura negatif, itu tidak ada ya. Ini auranya aura positif ya. Mereka yang jelas baguslah auranya untuk kita ini, nggak ada masalah. Hanya di luar saya lihat ya bermacam-macam sekali. Itu waktu kita di luar tadi saya melihat waktu saya berjalan dengan cara saya itu saya melihat bermacam-macam di situ ya. Memang aura negatif itu ya. Aura negatif banyak sekali, wujudan banyak sekali. Ada yang berwujud ya seperti manusia, ada mungkin yang berwujud seperti binatang, bahkan ada yang berwujud macam-macam lah. Kayak gendul ya, kayak kuntilanak. Ini aura-aura ini aura menebarkan aura-aura ya negatif, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting ya tadi sudah saya ingatkan ya, jangan kosong hati kita. Itu nggak ada masalah. Jadi intinya mungkin itu nanti kita di dalam video kita yang berikutnya nanti kita akan ungkap gerbang itu sebenarnya gerbang apa sih sebenarnya. Itu larinya kita ke atas, kayaknya di atas itu ada seperti petilasan, ada ya bang ya seperti candi gitu ya. Ada. Ya. Itu arahnya ke sana. Nanti kita akan kupas ya ke sana. Terus tadi sudah saya sampaikan, saya melihat di jalan ini banyak anak kecil ya. Ya nggak banyak, ada anak kecil. Ya. Anak kecil itu perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, dia selalu berlari-lari sana sini. Makanya ini untuk pengemudi, khususnya orang yang melewati Cakat ini ya. Ini jalan lintas. Sebelum ada tol, inilah lintas ke Palembang. Ya. Nah, lintas Sumateranya kan jalan ada di sini. satunya. Nah, jadi yang melihat channel saya yang mungkin berprofesinya sebagai sopir ataupun yang biasa melintas di sini ya, berhati-hati ya. Bila perlu kita junjung adab, setidaknya ya klakson ya kita hidupkan, kita hargai supaya mereka ini, karena mereka itu melihat kita tapi kita tidak melihat mereka. Kali dia sedang nyebrang jalan, nah dia lewat, dia merasa sakit hati ya, merasa orang ini lewat-lewat aja, akhirnya terjadilah musibah. Sebenarnya kalau kita ini memakai adab ya, memakai tata cara adab, karena ya bukan hanya manusia yang butuh adab kan gitu. Makhluk-makhluk gaib itu juga ada adabnya kan gitu. Kita ini ya beradab bukan berarti harus dengan manusia pun. Dengan makhluk gaib ya kita ada adabnya. Harus berhati-hati, kita ada ya paling tidak menghargai mereka supaya mereka ini tahu bahwa kita ini melewat. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, ini untuk mencegah ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di situ. Karena memang yang kita lewati ini, ini tempat sakral sekali. Saya pun di sini tidak berani menanggung risiko, dalam arti saya cari mediasi lah, melakukan itu saya nggak berani karena memang tempat ini sangat sakral sekali. Beliau ini tidak mau diganggu, beliau ini tidak mau diusik. Kalau toh saya berani itu di luar,
bukan yang ada di sekitar sini. Nah kalau untuk di luar itu apa? Yang penting kita sudah tahu ya. Beliau ini siapa, intinya ya, sejarahnya kita sudah tahu beliau ini siapa, sehingga mudah-mudahan ramai yang melihat channel saya sedikit banyak sudah tahu sejarahnya. Ya. Tulang, keterajaan Tulang Bawang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat sekitar ataupun di luar sana. Kalau kita mau mengambil istilahnya pakai yang di luar sini itu apa? Nggak ada gunanya. Nah itu aura-aura negatif nanti justru akan mempengaruhi hal-hal yang terjadinya yang nggak baik. Kalau di sekitar sini tidak ada aura-aura negatif, tidak ada. Beliau ini ya sangat bijak, orangnya sangat bijak ya, asli bijaksana. Beliau seorang panglima, ini adalah bijaksana ya. Jadi, terima kasih Datuk ya, telah diberi izin saya untuk masuk ke sini. Nanti suatu kapan kita akan ungkap ya, terowongan ini menjadi penasaran saya. Larinya ke sana itu muaranya kemana? Tapi saya melihat di situ ada bangunan seperti kayak candi lah. Nah, disitulah mungkin pintu gerbangnya di situ. Nah, itulah pintu gerbang kerajaan Tulang Bawang ini sekarang menjadi goib. Menjadi goib karena memang kalau orang Jawa mukso, hilang begitu aja, kan gitu. Tidak ada pergerakan. Kalau kita lihat dengan mata dohir kita memang tidak ada. Tapi kalau dengan mata batin kita ya, itu akan terlihat memang di situ ada. Kalau tahu kerajaan Tulang Bawang ini tidak ada, yang jelas tidak ada panglima. Tidak ada mungkin. Nah, tidak ada mereka. Gitu. Kenapa ada panglimanya? Kalau memang kerajaan itu ada. Di dalam sejarah pun tertulis kerajaan Tulang Bawang. Ini tertulis ya. Nah, kerajaan hanya tidak muncul di permukaan karena bukti itu tidak ada. Nah, ini dengan kita datang ke sini, ini menjadikan suatu pengetahuan ya bagi rekan-rekan mungkin bahwa memang di Lampung ini, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang ini ya, Menggala ini memang zaman dahulu kala pernah berdiri kerajaan Tulang Bawang Barat yang menoreh ya, sejarah ikut berjuang ya, ikut berjuang. Nah, baik menyiarkan agama Islam juga berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Karena mereka ini salah satu bisa dikatakan pejuang. Hanya kita yang kita tahu sementara ini pejuang-pejuang pahlawan itu yang tertulis saja. Padahal masih banyak pahlawan-pahlawan, orang-orang besar yang tidak tertulis. Ya. Makanya dengan acara malam hari ini kita bisa tahu sedikit banyak punya pengetahuan bahwa Tulang Bawang Barat itu sudah menoreh sejarah ya. Mengikut andil di dalam perjuangan rakyat Indonesia dan ikut andil di dalam menyebarkan agama Islam. Oke. Nah, sebelum ini channel nanti ini kita tutup sampai di sini ya, kita nanti bersama-sama ya berdoa ya, bertawasul ya, agar ya satu niatnya agar diri kita diberikan keselamatan ya, yang kedua karena ini sekarang kita berada di Makam Enak Walau Jemo ya, kita doakan ya beliau mudah-mudahan dapat menggapai kesempurnaan di sisi. Amin. Amin. Kan gitu ya. Marilah kita nggak perlu bersuara, kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Karena doa yang baik itu adalah sebenarnya di dalam hati. Tidak dijoirkan tidak apa-apa, cukup di dalam hati ya. Kita bersama-sama dalam hati kita kirimi, kita hadiahkan ya Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Pada malam kesempatan hari ini ya kita sudah cukup ya, sedikit kita banyak sudah tahu ya mengenai apa-apa yang ada di sekitar sini ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bang Marhedi ya. Ini beliau ini terus Bang Wahyudi, beliau ini adalah putra daerah ya, asli Menggala, dan beliau ini tahu sejarahnya seperti apa. Nah, ini saya ucapkan terima kasih ya atas izinnya 7 titik, channel 7 titik untuk dapat
syuting di sini ya. Saya terima kasih sekali. Mohon maaf mungkin kalau ada bahasa atau tutur sapa saya yang kurang baik ataupun berkenan di hati kalian. Saya terima kasih dan saya bangga ya. Saya bangga sekali. Masih muda, putra daerah ya. Putra daerah di sini yang tahu ya sejarah tulang bawang barat ini luar biasa. Tidak semua tahu. Nah, ini saya terima kasih sekali ya. Marilah ya. Dan untuk Datuk ya, mohon izin Datuk, saya pamit ya. Mudah-mudahan Datuk dapat menggapai kesempurnaan insyaallah ya. Doa kami sampai ya kan gitu lah. Oke ya, kita tutup aja sampai sini. Terima kasih Bang Mahdi ya. Bang Wahyudi, terima kasih ya. Nah, selamat nanti berjumpa lagi di channel saya yang berikutnya. Kita ungkap ya tabir mengenai terowongan besar ini arahnya kemana. Tapi kalau saya melihat tadi saya sampaikan di arahnya ke atas sana. Kita akan kuak itu tadi di video saya yang berikutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.